Di penghujung season 5 ini, podcast Ngedrakor mempersembahkan segmen spesial The Squid Squad. The Squid Squad. I know they are media trained ya. Yeah, If it's yeah. interview atau kayak fanmade, aku tuh kayak berusaha, okay, it's them being real gitu, kayak to separate them from the actual things that they do on the screen. Jadi kayak aku ngelihatnya ya, dia pas kamu teriak, ya, Choi Sung, Suaranya harus gitu. ya, Choi Sung gitu. Ada beberapa kali yang sebenarnya ngeteriak kayak gitu, ada yang cewek, tuh ada kamu gitu. Pas yang kedengeran, oh that's fanboy. Kayak dia tuh, ada fanboy juga. Terus like he was so actually happy. He looked happy at that time. Don't you think? Gak cuma itu, soalnya kamu teriaknya sering ya, berkali-kali ya. Someone not being really demure. Tapi setiap kayak kamu teriak tuh, I'm sure it was her. Jadi dia kayak, oh okay. Kayak, like, Iya. gitu. Like fanboys gitu. But then that makes me feel appreciated karena in the contrary Widih. kalau misalnya kayak nonton konser EXO gitu misalnya kayak one thing I hate about the hate is a very strong word tapi Despise, okay, that's even stronger. loathing The loathing feeling lah. the loathing feeling kayak setiap kali aku nonton konser EXO itu selalu terasa seperti mereka seolah-olah assuming kalau semua fans mereka itu adalah cewek. So they always try to feeding fans imagination with Yeah, their the own girls' words. The girls, imagination, yeah. right, Dan kadang-kadang right. aku kalau misalkan kayak gitu, ya fanboy itu iso. I'm a fanboy. Kalian juga punya fanboy Right, gitu. right, Kadang-kadang well. tuh kayak nggak bukannya pengen dianggap sih, tapi setelah 10 tahun perjalanan Really kita so, bersama ini like EXO, well kak, Kita- sexism, whoopsie daisy. No, because yeah, they are overgeneralizing the fans. Oh okay, that's still not helping the statement. Bentar. Ini kerekam, Miss. Ntar dulu. Selamat datang di The Squid Squad, limited part series dari podcast Ngedrakor. Udah dengerin belum episode pertama kita minggu lalu? Recap yuk. Nah memang sih genre ini tuh udah dikenal dan udah punya banyak iterasi yang ditampilkan di layar sebelumnya. Tapi twist khas Korea di Squid Game itu yang bikin mereka jadi beda dari yang lain. Twist ini juga yang pada akhirnya menjadikan drama Korea ini sebagai sebuah konten budaya yang kayaknya bikin happy pemerintah setempat deh ya. Karena bisa diterima secara universal. Squid Game tuh nampilin permainan tradisional anak-anak Korea dengan kemasan yang gruesome ya kan, mendebarkan. Tapi tau gak sih keputusan mereka buat nampilin permainan tradisional dengan twist ini tuh bukan cuma kayak sekedar nyari sensasi doang. Game-game yang dihadirkan di Squid Game season 1 ini sebenarnya simbol dari masalah sosial yang lebih dalam. Terus mereka juga kayak ingin nampilin kritik sosial yang dibalut sensasi thrilling dan I think it works. Mereka berhasil ya gak sih? Nah, sesuai janji kita di ending episode sebelumnya, The Squid Squad kali ini akan fokus ke hal-hal ugly soal Squid Game season 1. Are you ready for some controversy? Aduh, lumayan panas juga nih ya topiknya. Gak apa-apa. Panas-panas asik nih kayaknya. Soalnya kontroversi Squid Game ini tuh gak cuma dari cerita yang diangkat dan dianggap problematik, tapi juga ada masalah-masalah yang datang dari aktor-aktornya sampai isu overwork di lokasi syuting. Pokoknya kalau misalnya kamu penasaran dengan berita-beritanya, sumber dari obrolan sepanjang episode ini bisa kamu cek di link yang ada di description. Dan jangan lupa dong, kalau kamu pendengar baru, kamu bisa follow podcast Ngedrakor di Spotify, subscribe di YouTube Music, dan dengarkan ratusan episode lainnya di semua platform streaming podcast favorit kamu. Bolehkah bintang 5-nya ya kak ya? Oke, kita mulai dulu dari cerita Squid Game. Di episode sebelumnya kita udah sempat muji-muji nih kan ya soal kritik sosial yang mereka sampaikan sampai bagaimana gambaran hubungan antar manusia yang ditampilkan di season pertama. Ternyata ada loh POV yang bilang kalau Squid Game ini tuh sebenarnya cuman project eksploitasi penderitaan orang miskin. Eksploitasi kehidupan kita gak tuh maksudnya? Gimana nih menurut Miss Rizky? Jadi kayak semacam poverty porn gitu ya? Kayak menggunakan kemiskinan sebagai hiburan gitu gak sih? Tapi bentar deh, ini Squid Game atau bedah rumah atau uang kaget atau mikrofon pelunas utang ya gak sih? Well, tapi ya juga sih kalau dipikir-pikir tuh emang tema besar yang ditampilkan di Squid Game ini kan soal usaha orang-orang yang digambarkan kayak bermasalah secara finansial ya kan?
kondisi mental dan situasi segenting mereka itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang kayak ini kan, orang-orang yang berkuasa ini gitu. Jadi kayak wajar aja gak sih kalau ada yang nganggap kan udah tahu kapitalisme kejam, terus emang boleh dijadiin bahan jualan se-ekstrim itu? Soalnya kan emang bener kan, penggambaran itu tuh nyata banget ada di Squid Game. Tapi ini gak bisa sih 100% dibilang sebagai cerita yang problematik, ya kan? Mungkin lebih ke risky choice, right? Dan kita bisa bilang juga ini tuh depiksi karya seni satir, ya kan? Well, mungkin instead of mempermasalahkan the risky and the creative choices dalam cerita, kayaknya akan lebih berdaging in my opinion ya. Kalau kita fokusin concernnya ke exposure Squid Game yang terlalu ganas. Marketing mereka tuh terlalu masif dan punya budget yang besar banget sampai semua orang terpapar sama drama Korea ini. Ini yang lebih problematik menurut aku dan juga agak lebih susah buat dikontrol. Kayak gimana tuh contohnya, Kak? Jadi kayak misalkan Netflix nih bikin variety show based on Squid Game yang judulnya The Challenge. Nah, itu kan sempat dapat backlash soalnya acaranya dianggap menggunakan permainan-permainan di Squid Game di luar konteks cerita atau malah mengenyampingkan esensi utama dari apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis cerita itu sendiri gitu. Not to mention the oknum-oknum yang ngejar view juga. Permainan-permainan di drama ini walau sih emang terinspirasi dari permainan tradisional, tapi ditampilkan dengan kekerasan dan berbahaya. While yes, it's fun, tapi kadang-kadang for the sake of views and virality, orang-orang tuh jadi rela aja gitu melakukan hal-hal berbahaya yang nggak masuk akal nggak sih? Iya benar juga ya, apalagi kalau anak-anak yang niru, ya nggak? Itu kan udah di luar pangsa pasar drama ini gak sih? Nah itu, sempat ada kejadian ternyata di sebuah sekolah di Prancis, anak-anak itu niru permainan Red Light Green Light yang ada di Squid Game Season 1 lengkap dengan adegan kekerasan fisiknya. Emang sih gak sampai ada adegan tembak-tembakan pakai pistol beneran, amit-amit ya. Tapi pemain yang kalah di versi anak-anak di Prancis itu malah kena pukul gitu. Terus di Quebec, Kanada juga katanya ada anak perempuan yang malah jadi takut balik ke sekolah karena ngelihat teman-temannya niru permainan di Squid Game. Kayak misalkan ada adegan jatuh ke tanah karena seolah-olah ditembak gitu kan, yang persis banget kayak di dramanya. Dan laporan-laporan lain juga bermunculan setelah penayangan Squid Game Season 1 yang melibatkan anak-anak di taman bermain. Dugaannya sih ini karena efek permainan yang ditampilkan di dramanya. Oh my god, oh ya, wow, oke. Jadi dia tuh kayak karena emang drakor ini viral, terus exposure-nya kena ke semua orang, bahkan mereka yang seharusnya belum cukup umur pun jadi terpapar gitu ya. Oh oke. Well, di tempat aku juga ada sih. Well, they're just humming. Mereka kayak Tapi menurut aku itu pun bahkan nggak usah terjadi gitu. Bahkan they shouldn't know that kind of content. Karena kalau anak sudah curious, kalau mereka sudah pengen tahu, itu mereka bisa dapat akses. Dimana anak-anak zaman sekarang aksesnya tuh gampang sekali kan ke internet. Jadi serem banget sih. Well, sebenarnya itu tanggung jawab orang tuanya juga nggak sih buat mengontrol dan mengawasi apa yang anak-anaknya tonton. Dan yang seperti ini kan bukan dari Squid Game aja ya gak sih, banyak juga film-film lain yang memang ada kekerasan di dalamnya. Well, tapi gak ada salahnya sih kalau Netflix nih mengadakan usaha lebih untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi, iya gak? Iya kali ya, jadi duit marketingnya bisa dipakai untuk bikin, well let's say, algoritma khusus di YouTube atau Google supaya anak-anak di bawah umur gak bisa mengakses konten-konten mereka mungkin. Iya kan, that would be great. Banyak lah duit mereka buat itu ya gak sih? Sabi sih. Di luar konteks cerita dan exposure, Squid Game juga rame nih sama kontroversi terkait artis-artisnya. Bahkan di season 2 yang belum tayang aja, ada artis yang udah kena semprot netizen Korea loh. Tapi kita akan bahas itu di next episode. Udah teasing-teasing aja nih Miss. Tapi bener by the way, kalau dikulik lebih dalam lagi, ada beberapa nama aktor yang ternyata punya rekam jejak yang gak bagus-bagus banget kali ya. Ada sih yang agak manusiawi, tapi ada yang bikin gak genah gitu. Let's dig deeper. Oke, kita mulai dengan aktor utama kita, pemeran Song Gi Hun, yaitu Lee Jong Jae. Ternyata dia tuh pernah tahu gak sih punya serangkaian masalah di masa lalu. Masalah-masalah yang katanya jadi ketutupan tuh gara-gara prestasinya di Squid Game. Oh ya, spill the tea please Miss Rizky. Oke, ini ngutip dari berbagai sumber ya. Jadi dulu tuh Lee Jong Jae pernah terlibat kasus DUI atau driving under influence atau mengemudi dalam kondisi mabuk lah ya. Nah ini sih ya masalah kebanyakan warok sana lah ya. Tapi emang ini kejadiannya pas awal karir dia sih, sekitar tahun 2002. Jadi waktu itu usia dia masih 20-an lah ya.
Nah, dia itu juga udah bayar denda pada saat itu. Terus publicly apologizing lah ya for that specific problem. But still like please don't get drunk and drive guys. Oke, Miss, siap Miss. Terus nih yang kedua soal tuduhan kekerasan. Jadi pernah ada insiden di mana Lee Jung Jae itu dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap seorang individu. Tapi kasus ini juga kayak nggak sampai ke pengadilan gitu. Nggak banyak sumber yang buat ngejelasin soal bagaimana detail kejadian ini. Terus tiba-tiba udah selesai aja. Mungkin musyawarah atau mufakat terus damai gitu kali ya. Nah yang ketiga soal komentar seksis. Ini juga agak sulit buat berkelit dan menormalisasikannya ya. Cuman kesannya kayak udah aja gitu hilang di telan bumi karena prestasi Squid Game ini. Ada beberapa wawancara lama Lee Jung Jae yang dinilai seksis. Terus mungkin karena sekarang juga kita akan ada Squid Game 2 ya. Ini kayaknya akan muncul deh sekali dua kali di sosmed kalian. Free exposure. Ada lagi nih, ini yang terakhir nih. Ini cukup spicy nih. Well, ini bukan skandal sebenarnya, tapi lebih ke kayak netizen kepo dan kemudian berspekulasi kalau ternyata Lee Jung Jae ini tuh nepo daddy. Wait, nepo daddy? Well, mungkin dulunya masih baby kali ya nyebutnya ya. Well, gini, katanya keluarganya tuh kaya raya banget dan punya banyak koneksi di dunia bisnis. Jadi makanya ada yang ngerasa kayak oh, pantes. Soalnya ya kan like privilege. Well, ini masih sebatas gosip-gosip Reddit sih ya, tapi ya melihat bagaimana dia berakting dan kemudian sukses di Squid Game, I think mungkin ini nggak akan begitu dipermasalahkan gak sih? Well, when daddy's got talent, we want more of him, right? Kalau karyanya bagus sih bisa dipertimbangkan bagian talentnya ya. Tapi selain Lee Jung Jae, ada juga nih yang kasusnya hot. Ya banget ya. Ini pemeran si kakek-kakek, ya kan? Betul. Ya kan? Nah, okay. Ini nggak kaget sih sebenarnya kalau ngedengar ada kasus pelecehan seksual di Korea Selatan. Kayaknya 1 dekade terakhir ini muncul terus gitu kasus-kasus kayak gini dan pelakunya kebanyakan adalah selebritas dan laki-laki. Setelah kemenangan di Golden Globes tahun 2022, aktor Oh Young Soo, pemeran Oh Il Nam di Squid Game, kena spill soal pelecehan seksual yang dilakukan tahun 2017. Jadi di dalam tuduhan si korban, dia disebut pernah memeluk, mencium seorang perempuan tanpa konsen. Dan itu terjadi di 2 momen berbeda saat mereka lagi ada di area pedesaan untuk produksi teater gitu. Nah buat kasus ini, Oh Young Soo udah divonis 8 bulan penjara, masa percobaan 2 tahun, dan dipaksa untuk mengikuti program pendidikan tentang kekerasan seksual selama 40 jam oleh pengadilan distrik Suwon. Dia juga udah minta maaf secara publik dan mengajukan banding untuk kasus ini karena dia kayaknya masih merasa oh gue gak melakukan itu gitu. Tapi bantahan itu gak bikin dia selamat sih dari industri karena karirnya juga udah langsung hilang aja gitu. Gone. Ada banyak banget proyek yang batal. Penampilannya di film About Family dihapus semuanya, digantikan sama aktor lain. Terus juga ada proyek teater dia yang judulnya Love Letter di tahun 2023 itu langsung cancel. Damn, that one was quite dark. Iya, jadi inget sutradaranya juga sih, si Hwang Dong-hyuk. Dia juga pernah curhat soal overwork. Jadi tuh dia bilang sebenarnya udah gak mau lagi nih ngelanjutin project Squid Game 2 ya kan. Soalnya tekanan dan jadwal produksinya tuh yang gila-gilaan banget bikin dia sampai kayak stres. Nah dia bilang bahkan giginya tuh tanggal 8 biji selama syuting musim pertama. 9 Miss, bahkan 9. 9, that's crazy right? That's so crazy. Can you imagine kehilangan gigi sebanyak itu gitu? Well thank God Korean beauty and cosmetic industry is so advanced right now. That's so true. Oke, lanjut nih ya. Jadi Hwang Dong-hyuk pernah bilang juga dia tuh nggak peduli lagi deh sama kesuksesan. Soalnya stresnya tuh minta ampun gitu. Tapi ironisnya karena alasan keuangan dan karena gatel buat nyelesain cerita nih, dia akhirnya setuju dong buat balik ke project ini. Oke, kalau pemimpin produksinya aja udah kayak gini nih, kayak kehilangan 9 gigi gitu. Can you imagine what happened to the crew, to the cast? I can't even imagine. Fix gue mau kerja di industri TV, mau bikin akun OnlyFans yes, aja. You should. Nah itu tadi sedikit spill soal Squid Game. Ini kalau diomongin malah jadi ngeri sendiri ya. Asli. Jadi gimana nih Miss menurut kamu? Kamu pandangannya jadi berubah gak sih soal kecemerlangan prestasi Squid Game ini? Well mungkin lebih ngasih ke insight baru sih.
kayak segala sesuatu kan pasti ada dua sisinya ya kan, positif, negatif, dan kita harus jadi jang tesang sih Kak. Harus selalu everything is just like bigger than anyone's problem. So you have to be like really well content, bijak gitu. Yuk. Yang jelas sih selama depiksi ceritanya masuk akal dan masih ada dalam kayak frame seni, eksplorasi dan elaborasi seperti apapun di layar menurut aku oke-oke aja, nggak jadi masalah. Mungkin PR-nya adalah harus ada tindakan preventif supaya exposure-nya tuh kayak nggak terlalu kegedean. Mungkin kayak tadi you mentioned about the algorithm being managed, nah kayak gitu sih. Kayak mundur dikit bisa kali ya. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini tentang sisi gelap Squid Game. Udah cukup gelap belum? Lumayan gelap banget menurut Lumayan aku. gelap ya. Iya. Kamu ada komentar nggak soal Squid Game ini in general? Apakah menurut kamu ini drakor yang overrated atau mungkin memang ya oke aja? Boleh deh kamu bisa komentar di DM kita di Instagram @podcastngedrakor. Yes, terus share juga dong episode ini ke Instagram kamu, terus tag kita biar tahun depan kita dapat award Spotify Wrapped. Amin. Amin. Podcast Ngedrakor presents The Squid Squad.